Selamat pagi semuanya. Kali ini saya David Immanuel akan mempresentasikan PPT yang dibuat oleh kelompok saya tentang pemodelan antrean proposal di Dekanat FMIPA UGM. Jadi, latar belakang pemodelan. Jadi, kita tahu bahwa pada masa-masa sekarang ini telah terjadi pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 yang terjadi ini membuat beberapa urusan administrasi akademik maupun non-akademik di FMIPA UGM dialihkan pengurusannya secara online. Salah satunya adalah pengesahan proposal kegiatan lembaga. Nah, model ini bertujuan untuk menganalisis apakah proses pelayanan pengesahan proposal yang dapat dimodelkan menjadi suatu antrian efisien atau tidak dengan asumsi yang terkumpul. Suatu sistem dikatakan efisien jika jumlah rata-rata pelayanan proposal lebih besar daripada jumlah rata-rata kedatangan proposal. Nah, di sini asumsi-asumsinya. Asumsi pertama yaitu tidak ada revisi proposal jika proposal sudah dikirim ke dekanat. Tidak ada proposal yang batal diajukan setelah proposal diajukan ke dekanat atau tidak keluar sistem. Antrean dan sumber kedatangan proposal tak hingga. Waktu antrian dihitung sejak email dikirim hingga mendapat balasan atau respon dari admin. Waktu servis dihitung sejak email mendapat respon dari admin hingga mendapat feedback. Menggunakan sistem FCFS, yaitu first come first service. Digunakan model antrian MM1. Langkah-langkah penelitian. Pertama, melakukan survei permasalahan pelayanan administrasi secara daring atau online di berbagai lembaga KMF MIPA. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat satu permasalahan yang sama, yaitu lamanya balasan persetujuan proposal kegiatan lembaga KMF MIPA. Kedua, mengambil data penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan survei kepada beberapa lembaga di KMF MIPA UGM tentang lamanya waktu antrian proposal kegiatan di Dekanat FMIPA UGM. Ketiga, dilakukan uji distribusi waktu kedatangan dan waktu pelayanan. 4. Menentukan model antrian yang cocok. 5. Melakukan analisis data. 6. Mengambil kesimpulan. Skema antrean proposal di dekanat bisa dilihat dari gambar, yaitu antrean proposal terus ke admin terus ke dekan. Kita gunakan parameter lambda, yaitu jumlah rata-rata kedatangan proposal per satuan waktu, mu jumlah rata-rata pelayanan proposal per satuan waktu, di sini adalah perumusan pemodelan. Persamaan-persamaan berikut hanya dapat disimulasikan jika sistem sudah dalam keadaan tetap atau sebutannya steady state, yaitu rho sama dengan lambda per C kali mu kurang dari 1, dengan C itu artinya banyaknya server. Di sini banyaknya server adalah 1. Probabilitas fasilitas pelayanan sibuk atau faktor utilitas PS sama dengan rho sama dengan lambda per mu. Probabilitas terdapat 0 pelayanan dalam sistem, P0 sama dengan 1 kurang lambda per mu. Di sini lanjutannya, yaitu jumlah rata-rata proposal yang menunggu dalam antrian adalah LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi dengan mu dikalikan dengan mu kurang lambda. Jumlah rata-rata proposal yang menunggu dalam sistem, LS sama dengan lambda per mu kurang lambda. Waktu rata-rata proposal menunggu dalam antrian adalah WQ sama dengan lambda per mu dikalikan dengan mu kurangi dengan lambda. Waktu rata-rata proposal menunggu dalam sistem antrean atau dan pelayanan yaitu WS sama dengan 1 per mu kurangi dengan lambda. Bisa dilihat ini adalah data proposal masuk ke Dekanat FMIPA UGM. Dan ini adalah rekapan proposal yang diajukan ke Dekanat FMIPA UGM per minggu.
Di sini kita melakukan pengujian data waktu kedatangan dengan metode yang digunakan pada saat mata kuliah, metode statistik 1. Bisa kita lihat hipotesis H0 adalah data waktu kedatangan berdistribusi Poisson. H1 adalah data waktu kedatangan tidak berdistribusi Poisson dengan tingkat kepercayaan 95%, tingkat signifikansi alfa sama dengan 100% kurang tingkat kepercayaan dengan alfa sama dengan 5%. Statistik uji, p-value-nya sama dengan 0,094, daerah kritik H0 ditolak jika p-value lebih lebih kecil dari alfa. Kesimpulan, karena p-value sama dengan 0,094 lebih besar, yang dimana 0,05 itu sama dengan lambda sama dengan alfa, maka H0 tidak ditolak. Sehingga dapat disimpulkan data waktu kedatangan berdistribusi Poisson. Di sini dilakukan pengujian data waktu pelayanan. Hipotesis H0 adalah data waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. H1 data waktu pelayanan tidak berdistribusi eksponensial. Dengan tingkat kepercayaan 95%, tingkat signifikansi alfa sama dengan 100% kurang tingkat kepercayaan dengan alfa sama dengan 5%. Statistik uji, p-value sama dengan 0,053 dengan daerah kritik H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari alfa. Kesimpulan yang diambil adalah karena p-value sama dengan 0,053, yang dimana itu lebih besar dari 0,05, yang dimana 0,05 itu adalah sama dengan alfa, maka H0 tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan data waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Pembahasan model. Setelah dilakukan uji distribusi pada data, diperoleh bahwa data yang didapatkan waktu kedatangan proposal berdistribusi Poisson dan waktu pelayanan proposal berdistribusi eksponensial. Selanjutnya dicari parameter sebagai berikut. Jumlah rata-rata pelayanan persatuan waktu, dengan satuan waktunya adalah minggu. Dari hasil survei, didapatkan total waktu pelayanan terhadap 30 proposal adalah 19 minggu. Sehingga 1 per mu sama dengan 19 minggu per 30 sama dengan 0,6333 dan seterusnya 0,633 minggu per proposal, maka didapat mu sama dengan 1,578947368 proposal per minggu. Data yang disimulasikan adalah data survei. Data yang dipilih adalah data dari hari yang jumlah kedatangan proposalnya paling banyak. Hal tersebut karena untuk mengatasi jumlah kepadatan atau antrean proposal yang masuk ke dekanat. Diasumsikan dengan disimulasikannya data dari hari dengan jumlah kedatangan proposal maksimum, maka jumlah antrean yang ada mulai dari jumlah kedatangan proposal minimum sampai maksimum dapat teratasi. Dari data survei diambil data minggu ke-15 dengan jumlah proposal yang masuk sebanyak 7 proposal dari 4 kali pengamatan. Jumlah rata-rata kedatangan persatuan waktu adalah lambda sama dengan 7 per 4 sama dengan 1,75 proposal per minggu. Selanjutnya akan diselidiki apakah sistem antrean pada dekanat sudah berada dalam kondisi steady state atau belum dengan jumlah server atau C sama dengan 1. Rho sama dengan lambda per mu sama dengan 1,75 per 1,578947368 sama dengan kita dapat 1,108333 yang dimana itu lebih besar dari 1. Diperoleh nilai Rho lebih besar dari 1. Artinya rata-rata laju kedatangan proposal lebih besar dari rata-rata laju pelayanan proposal. Sehingga sistem antrean pada dekanat tidak dalam kondisi steady state atau dengan kata lain, sistem antrean pada dekanat belum efisien. Sehingga dilakukan simulasi agar sistem antrean memenuhi steady state. Disimulasikan jumlah server tetap 1, namun kecepatan respon admin ditambah menjadi n kali agar sistem yang ada lambda lebih besar dari C kali mu, berubah menjadi
lambda lebih kecil dari C mu atau rata-rata waktu kedatangan lebih kecil dari rata-rata waktu pelayanan sehingga semua proposal dapat dilayani dan tidak terdapat antrean. Lambda lebih kecil dari N mu, maka 1,75 lebih kecil dari 1,578947368 N, maka kita dapat N lebih besar dari 1,108333. Karena N integer, maka nilai N itu lebih besar dari atau sama dengan dari 2. Maka kita dapat data rata-rata waktu kedatangan lambda sama dengan 1,75 dan rata-rata waktu pelayanan dengan satu server mu sama dengan 2 kali 1,578947368 sama dengan 3,1517894737. Sehingga rho sama dengan lambda per C mu sama dengan 1,75 dibagi dengan 3,157894737 sama dengan 0,55416667 lebih lebih kecil dari 1. Yang berarti sistem sudah memenuhi kondisi steady state. Simulasi model dengan jumlah server 1 dan lambda sama dengan 1,75 serta mu sama dengan 3,157894737 diperoleh jumlah rata-rata proposal yang menunggu dalam antrean LQ sama dengan lambda kuadrat per mu dikalikan dengan mu kurang lambda sama dengan 0,688823988. Roughly itu satu proposal. Jumlah rata-rata proposal yang menunggu dalam sistem LS sama dengan lambda per mu kurang lambda sama dengan 1,242990654. Jika dibulatkan itu adalah dua proposal. Waktu rata-rata menunggu dalam antrean WQ sama dengan lambda per mu dikalikan dengan mu kurang lambda sama dengan 0,393613707 minggu, yang jika dibulatkan itu adalah 3 hari. Waktu rata-rata menunggu dalam sistem antrean tambah pelayanan WS sama dengan 1 per mu kurang lambda sama dengan 0,71028034 minggu. Jika dibulatkan itu adalah 5 hari. Probabilitas fasilitas layanan sibuk, faktor utilitas. TS sama dengan rho sama dengan lambda per mu sama dengan 0,55416667. Probabilitas terdapat 0 pelayanan dalam sistem. P0 sama dengan 1 kurang dengan lambda per mu sama dengan 0,445833333. Kesimpulan yang bisa didapat adalah berdasarkan simulasi yang telah dilakukan terhadap data hasil survei dengan model antrian MMC, diperoleh bahwa rata-rata laju kedatangan proposal lebih besar daripada rata-rata laju pelayanan proposal. Sehingga sistem antrean pada administrasi dekanat, jika jumlah server hanya satu, maka belum efisien. Sehingga setelah disimulasikan, jika admin menambah kecepatan merespon email menjadi 2 kali lipat, maka didapatkan sistemnya menjadi steady state dan antreannya menjadi lebih efisien. Sehingga akan lebih baik jika Biro Administrasi Dekanat menambah kecepatan dalam respon email, atau dapat juga pihak dekanat menambah sumber daya manusia sebanyak 2 orang sebagai server atau administrator. Terima kasih.